Di tahun 2022 ini, pemerintah Kota Pekalongan melalui Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja atau LPPAR akan mengupayakan agar seluruh satuan pendidikan baik formal maupun non-formal untuk dapat menjadi sekolah ramah anak. Nur Agustin selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada LPPAR Kota Pekalongan menjelaskan, sampai dengan akhir tahun 2021 kemarin sudah ada 511 lembaga pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Pekalongan sebagai sekolah ramah anak. Dan di tahun 2022 ini pihaknya akan menambah 13 lagi, termasuk PKBM dan sekolah lain apabila ada yang baru didaftarkan ke Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Menurut Agustin, sekolah ramah anak sangat penting sekali, karena jika suatu sekolah tidak dapat menerapkan sekolah ramah anak, tentunya akan dipertanyakan status dari kelembagaan tersebut. Sekolah ramah anak atau SRA sendiri adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak-anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak. Salah satu tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran dan saling menghormati. Selain itu, sekolah ramah anak juga merupakan sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Jadi sampai akhir tahun 2021 kemarin itu ada 511 sekolah di Kota Pekalongan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Wali sebagai sekolah ramah anak. Nah, awal tahun ini kita akan tambah 13 yang belum masuk adalah PKBM, ya, kesetaraan, dan kemudian kalau ada tambahan sekolah-sekolah baru yang baru didaftarkan di Dinas Pendidikan atau mungkin Kemenak atau mungkin juga Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi. Jadi kalau untuk sementara nanti di Kota Pekalongan itu ada sekitar 524 sekolah jenjang PAUD, ya, RA, TK, KB dan sebagainya, kemudian SD, MI dan sederajat, SMP, MTS sederajat, SMA, MA, SMK sederajat dan SLB. Ya. Kenapa itu harus ditetapkan? Karena memang muara kita untuk mewujudkan semua satuan pendidikan di Kota Pekalongan itu adalah sekolah yang ramah anak. Artinya sekolah itu harus bersih, harus aman, harus rapi, harus nyaman, inklusif, ya. Kemudian berkarakter, kemudian juga anti kekerasan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ada 16 kementerian lembaga dengan sekian banyak program, itu sekolah ramah anak menjalankan program-program itu. Ya, jadi sekolah ramah anak ini sebetulnya rumah besarnya. Di dalamnya adalah banyak program-program dari 16 kementerian lembaga yang harus dijalankan. Nah, kalau sekolah-sekolah itu menjalankan program itu, nah dalam proses menjalankan program itu maka di awal biasanya sekolah itu mendeklarasikan deklarasi sekolah ramah ini, deklarasi sekolah ramah anak itu sebetulnya bentuk komitmen, ya. Komitmen sekolah, warga sekolah, yaitu pendidik, tenaga kependidikan, kemudian komite, paguyuban, ya. Kemudian juga warga sekitar, Pak Lurah, Pak Babin Kamtipmas, ya. Kemudian tenaga kependidikan termasuk satpamnya, ya, mungkin bagian kantinnya dan sebagainya itu paham bahwa ini sekolah sedang mengarah pada upaya perwujudan sebagai sekolah ramah anak. Jadi jajannya harus sehat, kamar mandinya harus bersih, ya, harus ada tempat bermain, bahkan assembly point-nya disiapin, kemudian anak-anaknya bahagia, betah di sekolah, tidak ada kekerasan, gitu-gitu. Kalau seberapa penting sih Bu untuk sekolah ramah anak ini Bu? Penting sekali, karena kan sekolah itu kan salah satu lembaga penyedia layanan anak. Kalau penyedia layanan anak kemudian tidak paham bahwa ada hal-hal yang terkait anak, misalnya berhubungan dengan konvensi hak anak, ya, upaya-upaya pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan terhadap anak, ini berarti sekolah ini tidak memenuhi syarat sebagai salah satu lembaga penyedia layanan anak, kan? Karena Badan Akreditasi Nasional, ya, sebagai sebuah badan yang mengeluarkan akreditasi terhadap sebuah satuan pendidikan, saya kira juga akan memperhatikan
instrumen-instrumen yang sudah baku di akreditasi itu ya, dari mulai sarpras, kemudian pembelajaran, kemudian keterlibatan orang tua, macam-macam. Jadi sebetulnya itu juga syarat. Ya. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.